sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya, ataupun kembali kepada Allah. Nah, eh, ayat tadi, ayat 155 dan 156 itu memberikan bahwa keimanan ataupun ujian kita, masalah keimanan kita, apabila kita mendapatkan ujian ataupun musibah. Nah, ini karena ujian ataupun merupakan keimanan kita ini merupakan sunatullah. Jadi ujian itu tidak hanya sekarang saja, tapi dari dulu itu sudah ada yang namanya ujian kaitannya dengan ujian hidup. Nah, bagaimana cara mengatasi ataupun sikap kita menghadapi musibah ataupun ujian tersebut? Yang pertama yaitu kita harus tetap sabar, tetap harus istiqomah dengan mengucap lafal istikharah, yaitu inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Nah, tadi sebetulnya saya juga sudah kaget kaitannya dengan Zoom ini. Wah, kenapa kok nggak bisa dibuka ini? Nah, ini juga ujian ini buat saya ini tadi. Terima kasih Mas Hartanto sudah memberikan linknya kaitannya dengan library ini. Nah, kenapa kita harus tetap sabar, tetap tawakal? Karena Allah itu menjanjikan bagi siapa saja seorang Muslim ataupun mukmin yang kaitannya dengan diberikan musibah ini, ketika kita tertimpa musibah dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, jadi insya Allah dikelak akan diberikan di surganya Allah. Nah, ujian ini bukan hanya baik kecil maupun besar. Kalau yang sekarang besar yaitu kaitannya dengan perang Irak, Iran itu kan merupakan hal yang besar. Kemudian kaitannya dengan berita, bahkan itu tadi adanya diisukan Megatrons atau apa itu tadi, ada tsunami yang kira-kira sampai 8 sampai 20 meter yang diperkirakan oleh para dinya itu. Jadi kita diharuskan tetap intinya tetap sabar. Nah, yang kedua yaitu meyakini bahwa Allah memberikan ujian itu tidak akan melebihi dari hambanya. Karena kekuatan keimanan kita yang diujikan itu akan memberikan seseorang ini tidak akan melebihi kemampuan hambanya. Jadi dengan demikian Allah tidak memikulkan beban pada seseorang sekedar apa yang akan diberikan kepadanya untuk kelak akan memberikan kelapangan sesudah ada kesempitan. Jadi ketika kita mendapatkan ujian ini, kita harus tetap tawakal, tetap yakin karena Allah itu memberikan ujian itu tidak akan melebihi kekuatan ataupun keimanan dari seorang hambanya. Kemudian yang ketiga yaitu kaitannya dengan apabila kita mendapatkan ujian, yaitu kita harus muhasabah ataupun introspeksi diri. Karena musibah ataupun ujian itu karena dari tangannya sendiri ataupun kecerobohan kita ataupun kesalahan dan kemaksiatan kita dalam kita berbuat di dalam hidup kita ini. Nah, di surat Asy-Syura ayat 30 itu disebutkan itu wama asabahum mim musibatin wa bima kasabat aidikum wa wa'u an katsir. Musibah apa
yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah, ini karena kecerobohan, karena kesalahan, kemaksiatan. Namun kita sebagai hamba Allah, Allah akan memaafkan semua kesalahan itu karena eh, sebetulnya hanya timbangan, istilahnya timbangan. Harus introspeksi diri, harus bisa mengendalikan diri. Nah, dengan adanya introspeksi sendiri ini, karena kita sebagai manusia ini kan bisa intinya tempat lupa dan salah. Namun jangan sampai kesalahan itu diulangi lagi. Nah, perbuatan ini eh, merupakan kecerobohan, merupakan kesalahan diri kita. Nah, ayat ini mendorong untuk melakukan introspeksi diri, mengingat kesalahan dan apa yang telah dilakukan dan diperbuat kepada Allah. Nah, kemudian kita harus istighfar, meminta ampun kepada Allah sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan. Yang keempat yaitu kaitannya dengan apabila kita mendapatkan ujian ataupun musibah, yaitu senantiasa yaitu husnudon, yaitu lawan kata daripada suudon. Yaitu kita harus berpikir positif terhadap apa yang telah kita perbuat. Sungguh mengagumkan, yaitu urusannya orang mukmin, semua urusan menjadi kebaikan dan tidak didapati demikian itu kecuali pada orang mukmin. Jadi sudah jelas ya kata Rasulullah itu apabila kita mendapatkan kesenangan, kita bersyukur, dan apabila kita mendapat kebaikan, kita harus bersyukur. Kemudian apabila kita ketimpa kesusahan, kita harus tetap bersabar. Nah, demikian itu eh, kata Rasulullah ataupun sabda Rasulullah kaitannya dengan musibah. Nah, kemudian kaitannya dengan perkembangan IT atau ada AI, kemudian ada ChatGPT, ini akan memberikan kesenangan, tapi juga memberikan kesusahan pada teman-teman ataupun pada orang yang salah. Nah, ini contohnya kemarin itu ada kaitannya dengan jamaah haji kita yang mendapat ancaman bom yang harus eh, turun secara eh, apa ya mendarat dan darurat itu di Medan. Nah, ini kan juga merupakan ujian yang sangat besar saya rasa. Kemudian kaitannya dengan di Bali itu kaitannya dengan sindikat internasional. Ini juga merupakan ujian bagi orang-orang yang terkena itu. Ini adalah kasus love scamming. Jadi penipuan yang berkedok itu jaringan internasional yang beroperasi di Bali yang eh, kebanyakan ini yang menjadi sasaran itu orang-orang Amerika yang dikendalikan oleh orang Kamboja. Nah, ini bahkan sampai miliaran rupiah. Yang selanjutnya contoh lain itu kaitannya dengan eh apa itu kemarin eh itu PT ataupun Kejagung itu mendapat pengembalian kerugian keuangan negara itu sebesar 15,8 triliun itu udah kalau misalnya dijereng itu ya sak perpus itu ya kebak itu. Nah itu duit segitu itu kan nggak sedikit. Ini juga merupakan ujian ataupun musibah bagi negara kita. Nah, kemudian eh, pelajaran ini kan eh, dari surat
Al-Baqarah ayat 155 dan 156 tadi, kita diwajibkan untuk setiap manusia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesenangan maupun keburukan. Nah, kesenangan pun jadi ujian, karena kalau kita misalnya tanpa kontrol, mestinya baik itu duit seberapapun gedenya ataupun seberapa banyaknya, mesti akan habis dengan sia-sia. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan manusia menghadapi ujian ini diseratkan, jadi kita harus tetap bersabar dan berpikir positif. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 156, 155 tadi, eh, ditanamkan bahwa ke dalam diri kita makna daripada surat Al-Baqarah ayat 156 ini. Halo? Oh ya. Bahwa musibah ini kita tetap harus mengucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan sampai kita hanya mendengar itu apabila kita mendengar istilahnya, oh di sana ada layatan ataupun si A meninggal, si B meninggal. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan ujian ataupun musibah, kita diwajibkan eh, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar dan dari ujian yang tengah ditimpakan. Oleh karena itu, eh, kemudian orang-orang yang dimaksud adalah bahwa kita harus mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena kita dijanjikan oleh Allah bahwa nanti di hari kiamat ataupun di hari pembalasan adalah balasannya adalah tetap surga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.